Tuh, dia sudah chat. Halo juga Halo. katanya. Oke, kita mulai ya. Selamat Iya. malam teman-teman semuanya. Apa kabar? Senang sekali Mbak kita bisa Nini. bertemu malam hari ini. Walaupun cuma via Zoom, tapi semangatnya mudah-mudahan bisa kena aja ke masing-masing tempat di rumah masing-masing. Nah, malam ini acaranya adalah ngobras. Ngobrol bareng dengan mentor personality. Nah, diadakannya setiap hari Selasa dan Jumat. Nanti di Jumat depan juga kita akan ada lagi. Nah, teman-teman, malam ini saya kedatangan seorang tamu spesial. Terus juga beliau ini adalah alumni dari WPP kita, ya. Bukan cuma alumni, tapi juga kadang-kadang kalau ada acara WPP suka sering bantu-bantu MC juga nih. Jadi sepertinya ilmunya sudah merasuk. Ya, nanti seperti apa merasuk ke si ibu yang cantik ini, kita akan kenalan. Saya akan panggil Mbak Ani Salma. Halo. Yeay. Selamat malam teman-teman semuanya. Salam Halo, kenal, Mbak saya Ani Salma. Tinggalnya sekarang di Jogja, tapi asli Boyolali. Dan senang sekali hari ini bisa gabung di mentor kepribadian. Akhirnya diundang juga nih sama Bu Dwi. Iya, Happy. bukan diundang, tapi antri untuk mendapatkan waktunya Mbak Salma ini loh yang susah. Oh gitu ya. Maklum Akhirnya ya, ketemu selebriti juga ya. ya waktunya ya Mbak ya. Iya. Mbak Salma, kita ngobrol-ngobrol santai ya sambil minum teh. Nanti teman-teman yang ada di dalam Zoom ini juga santai juga. Nah, pertama-tama kita kepengen tahu nih tentang sharing dari background-nya Mbak Salma. Yes. Lahirnya mungkin lahir dulu deh, lahirnya di mana? Ini nih orang asli mana sih? Gitu. Terus pekerjaan, pendidikan, coba deh ceritain ke kita. Silakan Mbak Salma. Ya teman-teman, sesuai dengan casingnya ya, ini wajah asli Jawa. Saya kelahiran dari Boyolali. Lahir 32 tahun yang lalu nih Mbak, hampir 32 tahun. Oh, nggak kelihatan loh. Seperti masih 17 tahun ya. 17 tahun ya. Oke, Maksain lanjut, banget lanjut. ya. Dan sekarang udah dari 2006 ya sampai sekarang 14 tahun tinggal di Jogja. Oh, sekarang menetap di Jogja? Iya, jadi dari 2006 sampai sekarang stay-nya di Jogja terus saya Mbak. Oh, Dari sekolah, terus kerja, usaha, di sini terus sudah PW lah. Sudah cinta sama kota Jogja ya. Nah, terus ngomong-ngomong tentang pendidikan deh, singkat nih. Aku mau tanya, waktu pendidikannya, background-nya apa nih? Ambil apa? Maksudku, jurusan apa? Oh, saya ambilnya perhotelan. Oh ya? Perhotelan? Iya, sekolahnya perhotelan, spesifiknya di F&B service, di pelayanan. Oh, di pelayanan? Iya. Oke, itu waktu memilih jurusan perhotelan itu atas inisiatif sendiri atau mungkin ide dari teman atau dari orang tua gitu? Kalau itu sih awalnya dari ide sendiri, Mbak. Jadi dulu kan sempet lihat apa ya, kakak kelas itu yang mereka punya foto-foto bagus kerja di hotel. Mereka foto di kamar hotel, di restorannya hotel, di lobi hotel kayak gitu. Sementara kan saya sebagai anak daerah ya, belum pernah melihat tempat semewah itu, Mbak, waktu itu. Oh, oke. Jadi termotivasi banget pengen kerja di hotel kayak gitu, kayaknya keren gitu aja sih. Jadi kayaknya keren ya, bukan Kayaknya keren. profesinya. Oke. Iya, Atau tempatnya mungkin bagus gitu. tertarik
karena memang hotel itu cenderung dengan traveling, happy-happy gitu? Iya, saya lihat dalam bayangan saya ya, yang namanya kerja di hotel itu kayaknya menyenangkan, temennya banyak, nanti bisa jalan-jalan, ketemu sama orang, itu menyenangkan menurut saya waktu itu. Jadi Oh, ya sampai gambarannya lulus kayaknya terus seneng aja gitu, nggak jenuh. sempat kerja di dunia perhotelan nggak? Ya, Sempat bekerja di dunia perhotelan nggak? sempet. Saya hampir 5 tahun di hotel. Oh, gitu. Ya, Hotel apa kalau boleh tahu? di hotel yang pertama itu di Mutiara, Malioboro, Ya, ya tahu, tahu. terus di Melia Purosani, dekat Malioboro Hotel apa tuh? juga. Kalau boleh tahu. Terus sama Ibis, terakhir di Ibis. Ibis Malioboro. Bagian apa? F&B atau marketing? Saya di F&B-nya, di barnya. Oh. Coffee shop. Setelah itu, setelah 5 Setelah tahun itu bekerja, apa yang keluar terjadi? mencoba usaha sendiri, Mbak. Oh, kuliner. Kuliner, iya. Usaha yang nggak jauh-jauh dari bidang food beverage. Jadi ya di kuliner, jualan makanan ayam bakar gitu deh. Ayam bakar. Sendiri atau Ya, sama beberapa teman? saya kebetulan punya beberapa outlet yang ada, yang join sama temen juga ada. Oh, berjalan berapa lama? Sampai sekarang masih ada nggak? Oh enggak, saya ngerjain resto itu dari awal itu sama teman-teman join itu kalau diakumulasi ya kurang lebih 8 sampai 9 tahun. Oh, Jadi sudah bisa berapa sekitar outlet tuh? 3 tahun join, terus setelah itu buka sendiri selama 6 tahun. Wow, terus sekarang hilang? Sekarang hilang, namanya usaha ya Ore. naik turun, datang dan pergi. Kalau saya nguin tuh menceritakan pengalaman kegagalan tuh happy ya. Happy aja, nggak ada yang menyedihkan rasanya itu. Oh iya, tidak Asik menyedihkan sama sekali. Perlu ya. belajar nih para melankolis. Oke, oke. Nah itu tadi ya, sekarang eh, aku baca nih dari background-nya Mbak Salma, profesinya sekarang bergelut di bidang properti ya? Yes, ini udah tahun keempat saya kerja di properti, di marketingnya. Nah, ini dia menarik nih. Waktu di hotel bekerja sebagai F&B, terus coba Ya, jadi pengusaha kuliner, terus ya. sekarang jadi marketing properti. Aku mau Mm-mm. tanya, lebih enjoy yang mana? Semuanya enjoy sih Mbak, karena semuanya ketemu banyak orang. Aku senangnya di situ doang sih sebenarnya. Oh gitu. Iya, orang kalau kerja udah di tempat seneng, kadang-kadang nggak mikir hasilnya besar apa kecil, yang penting happy aja ketemu banyak orang baru Kata bisa kuncinya ngobrol itu udah seneng. fun way. Fun way ya. Oke. Ya, nah ini buat teman-teman yang sedang menonton ini di Zoom, kita sudah bisa lihat ya bahwa tipe personality Mbak Salma ini apa, ya. Sudah jelas semuanya dia lakukan dengan bersenang-senang. Gagal Ya, juga happy. Wah, ini happy. menarik nih, menarik nih. Oke. Nah, kalau sekarang nih di pekerjaan yang sekarang sebagai seorang marketing properti, kan pakai target nih. Mm-mm. Enjoy nggak dengan target? Masih Harus menjual dengan enjoy aja limit. sih Mbak. Justru kalau kerja nggak ditarget, sayanya jadi nggak terarah. Maunya seneng-seneng Oh, terus. Jadi gitu meski ya. punya target, tetap happy aja. Gitu. Jadi saya nguin, kalau yang sudah Mm-mm. belajar, pengennya justru pakai target gitu ya. Iya. Oke. Nah, itu tadi mengenai background pekerjaan dan pendidikan. Nah, kita mau tahu nih, waktu Mm-mm. Mbak Salma mengenal ilmu personality, itu Mm-mm. di mana
Dan kapan? Boleh cerita nggak? Dari waktu pertama kali ya, Mbak, ya? Iya dong. Sebenarnya sih udah lama banget ya, saya tuh pernah dipinjemin buku sama temen personality. Itu udah 10 Oh, tahun yang bukunya lalu, dulu? Mbak. 10 tahun Mhm. yang lalu? Wow. Iya, saya pernah baca itu bukunya dari awal sampai habis. Pernah baca? Cuma, Terus ngerti nggak saat itu? ngertinya cuma sebatas, "Oh, kayaknya aku sangguin nih," gitu doang. Tapi nggak ngerti harus bagaimana lagi, kayak gitu. Ngertinya Mmm. seneng-seneng aja. Terus Terus setelah setelah itu? itu heeh, setelah itu, diajak temen datang ke acara WPP-nya Pak Herman sama Mbak Dwi. Itulah pertama kali saya belajar personality plus secara apa ya, offline, ada komunitasnya, ada yang Iya. mentoring, itu pertama kali. Itu 4 Itu tahun yang kira-kira lalu. tahun berapa? 5 tahun yang 2000 lalu ya? berapa ya? Kalau nggak 16, 17 kayaknya. Iya iya iya. Nah, waktu pertama kali ikut apa, WPP, kan memang, Mbak Salma sudah belajar dulu, bahkan sudah punya bukunya ya, sudah baca gitu. Apa nih kesan-kesannya dari acara WPP itu? Dari acaranya yang diadakan itunya ya, pas acaranya Iya, ya, Mbak, ya? pas ikut training-nya? Yes. Pas ikut trainingnya. Ya Mhm. ternyata amat sangat luar biasa ya, tidak sekedar seperti baca buku kemarin, ternyata yang Mhm. namanya ilmu personal itu lebih luas, lebih lengkap. Ternyata tidak sekedar mengetahui kita kepribadiannya gimana, ternyata Iya. bisa kita pakai juga nih untuk memahami orang lain, keluarga, termasuk di pekerjaan saya ternyata bisa dipakai juga nih Mbak Dwi. Nggak nyangka gitu Ini loh. menarik nih di pekerjaan. Oke, Mm-mm. yang dirasakan nih, kan pekerjaannya Mbak Salma kan di bidang marketing, ketemu banyak orang, ya kan. Nah, Ya, boleh cerita nggak, di bidang propertinya itu, pada saat mempraktekkan ilmu dari personality, kira-kira mempermudah closing nggak? kalau itu pasti ya. Pasti banget. Kalau dulu Ada kan cerita kita nggak? ketemu banyak orang, itu nggak Ya. ngerti gimana cara treatment-nya ya, Mbak, ya. Semua Oh, diputus baik asa. baik. Mhm. Mmm, Sekarang setelah tahu personality, ternyata beda orang, beda cara penanganan. Akhirnya dengan kita mantap. lebih paham orang lain, lebih mudah nih untuk mepet biar cepet closing-nya, kayak gitu, Mbak Dwi. Jadi manfaat banget. Oke. Ada cerita nggak, misalnya ada calon pembeli nih, yang Mhm. akhirnya closing, Heeh. apa personality-nya, terus yang Salma lakukan itu seperti apa treatment-nya? Kalau pengalaman soal jualan pakai ilmu personal itu banyak banget ya. Salah satunya nih, misal saya pernah ketemu calon pembeli, Ya? itu dari pertama kali ketemu, itu saya udah lihat nih, dari penampilannya amat sangat begitu rapi, sisirannya mulus, kayak gitu ya. Itu kan udah Mhm mhm. ketahuan banget nih personality-nya kan cenderung ke melankolis. Iya. Nah, dari situ karena saya tahu dia melankolis, saya mencoba men-treatment dengan kasih makanan ego. Yang Oke. seperti contohnya orang melo itu suka dikasih data. Nah, saya Ya kasih ya. data yang banyak, tetapi saya tidak mendesak. Saya kasih ruang dia untuk mempertimbangkan juga, Mbak Dwi. Baik, berarti kalau Ya, kita ketemu calon pembeli yang melankolis, mhm, kita harus kasih data, tapi nggak boleh mhm, nge-push. nggak bisa di-push, nanti dia stres. Oke. Oh gitu ya? Terus Iya, gimana kemarin sampai dia closing? iya, akhirnya dia saya kasih data, kasih waktu Mhm. untuk berpikir, eee, saya sering menggunakan kata, apa ya, dalam WA sambil telepon gitu saya bilangnya, "Coba deh Bapak rasain kalau punya rumah ini. Coba deh Mhm. Bapak rasain kalau punya rumah, senyaman ini." Kayak gitu Mbak, saya pakai bahasanya. Akhirnya bapaknya tergerak juga, akhirnya pengen punya juga rumah yang nyaman. Menurut dia kebawa juga suasana kata-kata nyaman itu tadi.
Oh, iya iya iya. Ya itu ya, satu keuntungannya kita memahami personality, Heeh, gitu. Kita menjualnya sesuai dengan apa yang dia suka, gitu ya. iya bener. Mmm, Bahkan cara ngobrol sama dia pun kita harus nyesuaiin, nggak bisa contohnya versi ada nggak suka-suka gue gitu loh. contohnya? Kalau buat janji misalnya, ada pengalaman nggak? Salma buat janji dengan calon konsumen, kebetulan dia melankolis. Nah, itu gimana? Kalau janjian sama orang melankolis ya Mbak itu pengalaman saya harus detail, jadi mereka tidak bisa dadakan. Karena mereka butuh Mmm, prepare. Jadi saya kasih oke. pilihan, harus kasih pilihan. eh, Misal, maaf Pak, mau ketemu hari Kamis atau hari Sabtu. Setelah itu detail lagi, siang apa, agak sorean. Jadi harus detail, Dan harus tepat waktu ya? tepat waktu banget. Nggak bisa ketemu orang melankolis molor-molor, ditinggal saya nanti. Pernah punya pengalaman nggak? Soalnya kan Salma kan sanguin nih. Kalau Iya, janjian dengan orang kan rata-rata sanguin, biasanya sih agak-agak mepet atau terlambat sedikit gitu. Nah, menghadapi yang iya, melankolis, apa nih yang harus iya. diperjuangkan? Kalau saya kan emang terbiasa mepet waktunya ya Mbak ya. Tapi saya tidak terbiasa untuk telat. Oh, mepet nggak Tetapi apa-apa ya, ya, yang penting nggak telat. nggak telat, yang penting nggak telat. Tetapi saya setiap ketemu orang, baik personalitinya melankolis apalagi, termasuk personality lainnya, saya selalu info, misal, oh ya Pak, saya 10 menit lagi sampai. Saya 5 menit lagi sampai, Oke. selalu kayak gitu ada. Berarti solusinya buat seorang sanguin yang suka mepet-mepet, yang penting Heeh, ada konfirmasi. betul, itu poinnya di Ilmu situ. yang keren. Sip. Nah, ini buat teman-teman yang profesinya marketing, ya, yang suka molor-molor, nggak apa-apa kalau harus telat ya, Mbak Salma ya. Yang penting Iya, update terus. konfirmasi. Iya, betul. Sama Keren. satu Mbak Dwi, Ya, apa itu? karena kita udah belajar personality ya, Ya. udah tahu kita orangnya suka telat, ya udah kita Mm-mm. harus mau berubah. Itu dulu poinnya. Itu susah Jangan nggak sih buat terlena lah. kamu yang sanguin? Gimana? Susah nggak untuk membuat diri kita lebih disiplin? Kan sanguin kan memang hobinya selalu yang happy-happy aja, kadang suka lupa Ya, dengan janji gitu. bener. Butuh treatment, Mbak. Saya terus terang emang pelupa ya. Jadi saya treatmentnya selalu bikin reminder, bahkan hal sekecil apapun. Termasuk hari ini Zoom aja saya bikin reminder. Kalau nggak saya bakal lupa. Karena lupa tidur, nanti lupa main-main kayak gitu, Mbak. Hmm, kalau Jadi ditulis uh, semuanya. contohnya ditulis Itu maksudnya di reminder remindernya. HP, kalender. Oh, di HP. Soalnya kalau ditulis di buku, sanguin tuh lupa buka. Betul, nggak bakal kebaca juga, percuma. Percuma. Kok ketawa? Pernah punya pengalaman, Bu? Iya. Oke. Tadi banyak ya teman-teman kita belajar bagaimana Mbak Salma mempraktekkan ilmu personality-nya dan jadi nyaman gitu ya berkomunikasi Iya, dengan konsumennya gitu. benar. Lebih nyaman dan lebih mengurangi konflik itu yang pasti. Oh, keren. Nah, pengalaman nih Mbak Salma, kalau misalnya dari banyak konsumen nih yang agak susah untuk di closing nih. Nah, itu Heeh. apa personality-nya? Yang paling susah, malah Ya. pragmatis kalau menurut saya. Oh ya? Pragmatis? Iya, Hmm. iya. Gimana Karena gimana? Kok biasanya susah? orang-orang Ceritain. karena biasanya orang-orang plekma itu terlalu diem ya Mbak ya, pasif gitu loh. Hmm. Terkadang, Istrinya yang koleris tuh. heeh, terkadang kita kalau mau ketemu, diajak, iya besok, akhirnya nggak dikonfirm, dia pun nggak nyariin kita. Kayak gitu Mbak, Oh plekma tuh. gitu. Memang Ya, pasif gitu ya? makanya, heeh, makanya kalau kita dapat konsumen plekma, biasanya saya lebih cenderung pendekatan ke pasangannya.
Good, pasangannya. Iya, Itu saran pasangannya. dari Pak Mentor banget ya itu ya. Iya, Cerita betul. dong, gimana nih dapat calon konsumen pragmatis, susahnya Heeh. minta ampun, terus Iya, sama pendekatan ke pasangannya, terus sampai closing. Ada cerita nggak? iya. Oke, Jadi cerita. ini pengalaman nyata ini ya. Saya pernah punya temen itu dia tuh udah bilang saya pengen punya rumah kayak gitu. Teman Hmm. saya ini cowok, cowok. Udah saya anter ke lokasi, dia bilang di mana Oke. lokasinya? Suka. Hmm. Terus soal uang gimana? Ya nggak masalah kayak gitu. Oke, udah lokasi Tetapi, suka, uang nggak masalah. Wah itu nggak keren banget. masalah, betul. Terus, Tetapi ketika saya tanyakan soal keputusan dia jadinya mau gimana, itu selalu dia bilang, ya besok lah, gampang lah, dipikir dulu lah, kayak gitu Mbak. oke, Jadi kan itu butuh terus waktu lama strateginya? banget. Setelah itu saya kenal istrinya, ternyata istrinya pasangannya plekma kebanyakan koleris dong. Yes. Bener, dia koleris istrinya. Ya udah, akhirnya saya lebih seneng pendekatan ke istrinya. Istrinya lebih cekatan. Dia diajak komunikasi lewat WA lebih cepat respon, Hmm. diajak ketemuan, hayu langsung ketemu. Bahkan ketika saya tanya gimana planningnya untuk calon rumah dia pun langsung dia bilang, ya udah saya suka, saya punya duit. Kapan transaksinya kayak gitu Mbak. Oh ya, Semudah keren itu ternyata banget. sama orang koleris. Iya, kalau sifat koleris itu dia nggak mau nunda memang. Kalau pragmatis Benar, kan dia nundanya itu gitu. iya. Wow, Tahu berarti gitu kan dari banyak dulu ketemu pengalaman ya. istrinya. Oh, oh. Keren banget. Jadi ini kalau dihitung-hitung nih selama 4 tahun ya, itu Salma sudah berhasil menjual berapa unit nih prestasinya? Kalau berapa unit sih kurang inget ya Mbak ya. Tapi Ada kalau saya ingat nggak usah ingat. yang pasti tingkat closing-nya lebih banyak. Dulu sebelum belajar personality bisa closing 6 bulan sekali. Oh ya? Ya, ya, karena saya nggak ngerti jualan rumah ratusan juta itu gimana caranya, Mbak. Iya Tetapi iya iya. setelah kenal personality, bisa sebulan sekali, bahkan dulu pernah ada rekor sebulan jualan 2 kali. Pernah. Wow, itu keren banget tuh rumah loh. Itu Ya, rumahnya nilainya berapa sih satu unit yang Salma bisa rumah jual? yang pernah saya jual itu paling murah 300 jutaan. Keren banget. Terus pernah juga jualan rumah yang harga standarnya cuma 500 juta, tapi karena kita pinter ngasih makanan ego, akhirnya ada penambahan jadi 600 juta, Mbak. Kok bisa? Mantap ini. Iya, Gimana kok bisa nambah-nambah triknya coba? kebetulan kan klien yang suka itu yang koleris. Oke, kasih Jadi, makanan egonya dong. Nah kasih itu makan ego. Ibu, ini kalau ditambah ini lebih mewah loh. Ditambah ini lebih oh keren loh. Akhirnya ya udah mau-mau aja gitu. itu keren banget ya. Jadi nilainya juga bukan cuma 10-20 juta ya, 100 Iya, juta. 100 juta. Keren ya. Berarti memang enjoy banget ya profesi marketing ini untuk Salma? Iya, bener. Di marketing berasa hidup lebih hidup. Apapun dimarketingin lah sama Oke. saya pokoknya. Apapun dimarketingin ya. Iya. Waduh, itu memang kekuatan dari seorang sanguin. Nah, kalau Mm-mm. bicara kekuatan nih, kan Salma sudah belajar ya bahwa setiap personality itu punya kekuatan dan punya kelemahan, ya Yes. kan? Begitu juga dengan Salma. Nah, Mm-mm. boleh nggak aku tanya ya, kekuatan dari seorang Salma nih. Salma ini perpaduannya apa nih? Perpaduan Saya personality-nya. sangat koleris.
sanguine, koleris, Ya. fun way, dan my way. Iya. Ya. Nah, boleh nggak sharing yang selama ini Salma belajar, kekuatan yang Salma miliki sebagai seorang sanguine koleris, itu apa aja kira-kira? Kalau Yang merasa sanguine kayaknya ini koleris, kelebihanku deh. kelebihanku gitu ya. Iya. Kelebihannya ya selalu menikmati hidup dengan bahagia, Mbak. Semuanya Itu, happy aja. Itu selalu kelebihan banget. menikmati hidup dengan bahagia. Setiap proses. Mm-mm. Nggak Bahkan semuanya bisa begitu loh. iya, itulah saya merasa bersyukur dengan personality sanguin ini. Ternyata saya kepanasan juga happy, kehujanan lucu, kepleset jatuh ketawa, itu happy banget loh. Nggak punya uang juga nggak apa-apa. Nggak punya uang nggak apa-apa, cari lagi gitu aja. Gitu ya, enak banget ya. Terus apa lagi kekuatannya selain happy terus? Kekuatannya adalah apa ya? Saya bilang kekuatan, bisa dibilang juga kebaikan ya Mbak ya. Orang sangun itu seneng itu loh, berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Pinginnya nyenengin orang lain gitu loh. Mau membuat orang lain happy terus ya? Iya, membuat orang lain happy terus, jadi temennya banyak gitu. Wow, ya memang sanguine populer. Iya. Iya. Terus apalagi sih kekuatan sanguine itu? Yang pasti jago promosi. Iya, kekuatan sanguin itu bisa menghidupkan suasana. Keren. Jadi ketika kondisi lagi sama teman-teman lagi pada diem-dieman, bisa tuh bikin asik lagi. Itu bikin teman-teman pada nyaman juga sama kita akhirnya. Jadi dicari-cari orang terus nih. Nggak ada kamu, nggak seru. Itu Iya, nggak ada slogannya. lo nggak rame. Oke. Nah, kalau udah bicara kekuatan nih, kan pasti banyak ya. Dan sepertinya Salma sudah menemukan profesi yang tepat. Sesuai dengan potensi ya. Iya. Iya. Masih ada keinginan lain nggak? Selain hanya menjadi seorang marketing? Kalau boleh. Banyak. Waduh, banyak Iya. ya. Orang sanguin tuh suka happy-happy, suka jalan-jalan. Saya pingin Mbak, suatu hari itu bisa jalan-jalan ke seluruh dunia. Itu impian saya yang belum tercapai. Paling gampang nanya sanguin, kamu punya impian traveling kan? Iya, semuanya langsung menjawab. Bener. Kalau aku boleh tahu, negara mana sih yang paling pengen banget Salma kunjungin? Pengen banget ya. Semuanya pengen ya. Matanya langsung berbinar-binar. Iya, semuanya pengen, soalnya bagus-bagus. Pengen ke Jepang, pengen ke Arab juga, pengen ke mana ya, banyak Mbak. Cina juga pengen. Semua saya excited ke sana. Wow, sambil shopping gitu ya? Iya dong. Kalau sanguin itu hobi traveling, tapi travelingnya sambil shopping. Sambil gitu shopping, ya? sambil makan. Memang tidak bisa diragukan lagi ya. Kita doain ya teman-teman, semoga Salma berhasil mencapai impiannya keliling dunia. Ya. Amin. Nanti bareng teman-teman. Ya, seperti alumni WPP juga yang pernah jadi guest kita juga, namanya Mbak Ayu Ang. Beliau seorang sanguin. Ya. Karena fokus dengan profesi yang dia bisa dan impiannya traveling, itu sudah impiannya traveling ke banyak negara dan terwujud gitu. Jadi iya, mudah-mudahan. pengen banget kan Mbak Ayu itu keliling dunia Mbak. Wah, nanti ya, kapan-kapan kita undang offline ya, Mbak Ayu. Nah, kalau kita bicara kekuatan, aku mau sedikit kepo tentang kelemahan dari seorang Salma. Dari seorang Salma. Yang kamu merasa sampai sekarang masih kesulitan untuk dirubah gitu. Apa sih dari seorang sanguin?
Kalau dari sisi sanguin yang susah dirubah adalah lupanya itu loh Mbak, nggak ketulungan. Oh iya? Oh iya? Ya, Contohnya benar. apa nih yang sering lupa? Jadi banyak lupa, misal kemarin habis ketemu siapa, klien siapa, besok ketemu lagi saya udah lupa namanya. Itu kekurangan kata. Sering, sampai sekarang masih susah? Susah, cuma saya seringnya Hmm. mengatasinya dengan misal habis ketemu saya catat namanya kayak gitu. Cuma kalau bukunya nggak ke bawah udah lupa lagi kayak gitu. Ya memang Lupa nama yang orang itu udah namanya kelemahan, ya itu memang sudah kelemahan. nempel gitu. Tapi ada Iya, upaya, ada satu trik nih, Salma, mm-mm. untuk para sanguin yang susah untuk mengingat nama. Ya, Jadi pada saat kenalan mm-mm. dengan orang tersebut, misalnya namanya Ibu Wati. Ya. Nah, selama pembicaraan itu, nama Wati harus sering kita sebut. Oh gitu ya, iya ya. Ya, strateginya. Misalnya nih, oke, senang kenal bisa senang bisa kenal Bu Wati. Bu Wati tinggal di mana? Bu Wati putranya berapa? Ya. Bu Wati aktivitasnya apa? Nah, biasanya kalau udah sering kita sebutkan namanya, itu sudah masuk alam bawah sadar kita. Itu Oh iya bisa strategi. dicoba besok Iya, Mbak. dicoba ya. Iya, Iya, jadi ya, Mbak. enaknya kalau kita tahu kelemahan kita bisa mengatasi gitu. Selain Iya pelupa benar. nih, Heeh. apalagi sih kira-kira yang masih sangat diperjuangkan oleh seorang sanguin? Kalau dari sanguin yang paling fatal itu Mbak, tapi dari sisi lain seorang koleris ya, Oke, itu yang my way-nya itu loh belum tertolong. my way-nya belum tertolong. Belum, Waduh, belum coba tobat. yang seperti apa? Apa sih yang membuat Salma kesulitan gitu? Contohnya apa? Jadi orang koleris itu kan perfeksionis ya Mbak ya. Mm-mm. Jadi akhirnya tidak terlalu percaya dengan apa yang dikerjakan orang lain. Nah, Sehingga saya itu lebih dia. puas kalau mengerjakan semuanya sendirian, kayak gitu. Hmm. Kalau misalnya Salma menjadi seorang pemimpin, ada Ya, tim di bawahnya. Nah, itu sih memang jadi satu tantangan ya. ya, Kalau kurang percaya dengan timnya, waduh, ini benar PR nih. Gitu. Jadi kalau di BPP, bagaimana mengatasi kelemahan, belajar memberikan kepercayaan kepada orang lain. ya. Iya, supaya kita benar-benar lebih naik lagi gitu. Apa Nah cara itu, kita berhubungan dengan orang lain, ya. Memang harus sering praktek sih, Salma. itu dia Mbak, betul. Kadang Ya, tahu ingat. ilmunya, tapi karena nggak dipraktekin jadi nggak maksimal gitu aja sebenarnya. Oke, ikut refresh lagi aja. Nah, Pasti dong. terus aku mau tanya lagi nih. Mm-mm. Uh, untuk orang tua ya. Pada saat Salma sudah belajar ilmu personality, Mm-mm. kira-kira ada manfaatnya nggak dalam membangun hubungan dengan orang tua? Boleh cerita nggak? Dengan orang tua banyak, banyak manfaatnya, banyak. Hmm. Jadi Kamu kan sering di nggak pulang nih, personality gimana? sering kan di Jogja terus. Orang tua Ya, di Boyolali. Boyolali. Mm. Iya. Nah, itu gimana cara membangun hubungannya? Dari situ kan saya belajar Mbak, ternyata yang namanya orang tua itu punya bahasa kasih juga kan. Oke. Nah, dari personality saya belajar ternyata bahasa kasih orang tua saya itu adalah hadiah. Oh, Dan hadiah. Terus, ya, jadi sangat mudah ketika saya di Jogja,
orang tua saya di Boyolali, saya tinggal pesan contoh pakaian, sepatu, sendal online dikirim ke sana udah happy mereka. Wow, keren banget ya. Iya. Itu kalau nggak tahu bahasa kasih, itu orang tuanya merasa anaknya tidak cinta. Iya, betul. Oke, itu siapa yang bahasa kasihnya hadiah? Oh, bapak sama ibu sama. Oh gitu. Iya. Jadi enak banget ya, tinggal dikirimin aja lewat mana Gojek atau apa, itu merasa sangat dicintai ya. Iya, benar. Kalau mereka pengen pergi, nggak perlu kita temenin. Cukup dibeliin tiket pesawat, udah bahagia mereka, Mbak. Wow, itu untung belajar ilmunya. Kalau untuk Salma Untungnya. sendiri nih, Heeh. kita serempet sedikit tentang 5 bahasa kasih. Nah, kalau Iya, Salma sendiri, bahasa kasihmu apa? lebih didominasi sama itu. Apa ya? Sentuhan ya? Sentuhan. Heeh. Oke, sentuhan. Jadi, kalau anak-anak yang bahasa kasihnya sentuhan, pada saat dia Heeh. nangis, cukup dipeluk aja. Betul ya? Iya, benar. Iya. Iya. Nah, jadi buat kita yang sudah belajar ilmu bahasa kasih, sampai ke hubungan dengan orang tua saja, kita bisa gitu loh memperlakukan mereka. Iya. Oke, berarti Makanya sampai selama gede ini gitu, oke-oke banget kalau ya keluar, hubungannya ya. gimana, Mbak? Iya, hubungannya dengan orang tua baik-baik saja ya. Baik, baik, baik. Oh, Karena tadi udah mau tahu cerita apa, personality. Salma? Hmm? Mau cerita apa tadi? Apa ya? Udah lupa. Oh, udah lupa. Oke, no problem. Nah, ini waktunya juga sudah hampir habis. Ya, jadi tadi teman-teman Salma sudah banyak cerita tentang pengalamannya ikut WPP, kemudian manfaatnya yang sudah dirasakan dari pekerjaannya, kemudian terhadap keluarganya gitu. Dan sekarang pun Salma sedang berjuang untuk mengatasi beberapa kelemahan, ya kan, yang memang masih harus terus diperbaiki. Tapi kata Iya, Pak Hermansyah, selalu kita lebih baik fokus dengan kekuatan gitu iya, teman-teman. Nah, betul. kalau aku tanya lagi nih, selain sisi materi, Mm-mm. ada nggak sisi non materi yang Salma sudah dapatkan, rasakan setelah belajar ilmu personality? Banyak, banyak, banyak juga. Oke, apa aja? Boleh sharing Jadi nggak? di luar materi ya, ternyata Iya. ilmu personality itu membuat kita jadi lebih tenang, Mbak, menyikapi hidup. Oke. Jadi contoh eh, saya yang dulunya masih punya banyak keraguan dengan apa yang mau saya lakukan, akhirnya jadi lebih Ya. percaya diri. Oh gitu. Ya, Sebelum lebih percaya. mengenal personality, kalau Mm-mm. menghadapi satu masalah, itu biasanya yang Salma lakukan buru-buru mengambil sebuah keputusan atau mungkin ada sikap-sikap yang lebih frontal seperti mungkin apa ya, shopping gila-gilaan misalnya kalau lagi marah gitu. Iya, itu dulu, itu dulu. Hmm. Kalau dulu setiap bete, setiap marah gitu selalu shopping gila-gilaan. Wow. Tetapi setelah belajar gitu udah bisa ngerem, ternyata tidak melulu seperti itu. Ternyata dengan kita melampiaskan dengan hal-hal lain, ya hal lain yang lebih positif ya, kayak misal baca buku, terus kita sharing sama teman, itu ternyata lebih bermanfaat ketimbang cuma foya-foya kayak gitu loh, Mbak. Dan uangnya bisa ngumpul. Benar, itu lebih Wah, bermanfaat buat kita dan orang sekitar kayak gitu. oke. Tadi di luar materi, Salma merasa bisa lebih lebih dewasa ya mengatasi apapun permasalahan gitu ya, mensikapi ya. Ya, ya. Oke, ada Ini lagi nggak? sudah mending meskipun belum maksimal.
Sudah banyak berubah ya. Iya, sudah banyak kemajuan lebih tepatnya, Mbak. Oke. Ada nggak orang di luar diri Salma, misalnya kayak orang tua atau sahabat-sahabat yang melihat perubahan itu gitu? Banyak, banyak. Ya? Jadi, ya teman-teman lama yang akhirnya belakangan ini jarang ketemu ya, terus ketemu lagi itu mereka banyak yang komentar, "Loh, sekarang kamu udah lebih tenang ya? Sekarang kamu sudah lebih sabar ya? Kamu lebih dewasa ya dalam artian dalam menyikapi apa ya, masalah dengan teman-teman kayak gitu. Kalau dulu kan spontanitas sukanya kayak gitu. Nggak suka Hmm. ya bilang bilang nggak suka kayak gitu, ayo berantem kayak gitu. Oh, kamu tukang berantem ya. Iya. Oke. Kalau sekarang nih, kalau misalnya tiba-tiba ada masalah di depan mata, ya, yang Mhm. biasanya seorang semen koleris kan harusnya marah dan meluapkan. Nah, kalau sekarang Iya, gimana mensikapinya? lebih berusaha untuk gigit lidah. Jadi diem dulu aja deh gitu. Karena Gigit lidah? kalau koleris ya, koleris kepancing emosi kan bisa meluap-luap, meledak-ledak. Jadi saya Hmm. solusinya ya udah gigit lidah dulu lah, diem dulu lah kayak gitu, Mbak. Itu udah paling aman. Sering mengalami itu. Sering, sering, sering. Tapi lidahnya masih aman kan? Ya, Lidahnya masih aman kan digigit terus? masih aman. Iya, bener Oke. masih. Iya, iya. Wah, luar biasa ya teman-teman ya. Perubahan dari seorang Salma ya yang tadinya nggak sabaran, terus kalau marah spontan. Mungkin pernah nggak kalau marah sambil banting-banting gitu dulu? Pernah, nggak cuma dulu, sekarang kadang-kadang kalau khilaf masih ya sekali, sesekali, sesekali ya. Sekali. Kalau banting handphone, mau dibanting, nggak jadi ah gitu. Oh, nggak jadi, kalau handphone ada harganya soalnya. Oh gitu. Iya, iya, iya. Seru ya kita ngobrol-ngobrol malam ini. Nah, Salma ini kan ada beberapa temen nih yang sudah mendengarkan pengalaman, Mhm. ya, terus perubahan Salma. Ada nggak hal-hal yang tips atau saran yang Salma bisa sharingkan ke teman-teman yang hadir di Zoom ini? Silakan. Iya, ya sekedar sharing ya teman-teman, bahwa yang namanya ilmu personality itu adalah ilmu yang amat sangat penting. Tidak cuma buat hidup kita sekarang, tapi untuk kedepannya. So, buat teman-teman, eh, nggak ada salahnya, nggak ada ruginya, ikut seminar, ikut training, acara-acara personality. Bahkan saya sendiri sudah merasakan banyak manfaat tentang kehidupan ya, nggak cuma sekedar materi, tapi juga non-materi. Jadi personality bisa jadikan modal kehidupan kita ke depannya untuk lebih baik, lebih happy, lebih menghargai hidup, lebih menghargai orang lain juga. Jadi penting banget personality ini. Keren. Ngomong-ngomong sudah pernah berapa kali sih ikut refresh personality, Salma? Refresh ya, Iya, banyak ya kayaknya. refresh ada 5 kali Mbak, lebih 5 kali. 5 kali ya? Iya, nggak pernah Iya, membosankan ya? tidak pernah, selalu ada hal baru di setiap acara refresh dan selalu Asik happy ya? terus. Mm-mm. Oke. Hal baru ada. Oke, by the way, kita itu tanggal 8/9, kan kita mau ngadain WPP for relationship nih. Nah, Ya, kalau nggak salah dulu Salma pernah ya ikut ya? ya pernah. Iya. Nah, itu boleh sharing sedikit nggak tentang acaranya, bocorannya? Seseru apa? Bocorannya, Iya. bocorannya itu adalah acara yang sangat istimewa ya, karena setiap Apa orang itu kan istimewanya? saking istimewanya karena setiap orang butuh yang namanya berhubungan dengan orang lain, termasuk Oke. dengan pasangan ataupun Mm-mm. calon pasangan kita nantinya. Jadi Hmm. itu nanti bisa bikin kita lebih mudah memahami orang-orang di sekitar kita, lebih bisa memperbaiki hubungan. Dan kesan saya dulu pernah ikut acara WPP, ternyata banyak sekali orang-orang yang punya rumah tangga kurang sehat ya. Akhirnya selesai ikut acara WPP
relationship harmonis lagi, sehat lagi, happy lagi semuanya. Alhamdulillah. Iya. Nah, tapi yang besok ini, yang WPP relationship, ini spesial. Soalnya nggak cuma untuk couple, tapi untuk teman-teman yang masih jomblo, yang Ya. masih sendiri, bisa ikutan nih. Wah, bagus banget. Bisa prepare buat diri sendiri sebelum ketemu orang yang tepat itu, Mbak. Iya Iya, kan? sebelum ketemu orang yang tepat. Nah, itu kata Iya. kuncinya. Nah, jadi buat teman-teman nih di sini yang sudah punya pasangan, kita harus refresh lagi dengan ikut WPP for relationship. Ya, mudah-mudahan hubungan akan terbangun dengan makin baik. Yang masih jomblo, yang masih sendiri, tetap harus ikutan. Tadi seperti kata Salma, untuk menemukan pasangan Yang terbaik, tepat. yang Ya. tepat. Oke, yang bisa membuat kita happy. Wow, keren Happy. banget. Happy terus ya, tuh tadi dari tadi happy aja. Itu kalau sanguine tuh kata kuncinya cuma happy. Aduh, keren banget. Yang penting bahagia. Yang penting bahagia. Iya. Oke, udah mulai ada pertanyaan kah di situ, teman-teman? Oke, silakan buka mic-nya. Kita buka sesi pertanyaan. Silakan. Angkat tangannya teman-teman, raise hand. Yang mau tanya. Yang mau tanya-tanya boleh. Tanya sama Mbak Salma boleh. Tanya dengan saya boleh. Silakan. Iya. Kita ngobrol santai malam ini. Dan happy-happy. Happy-happy. Iya. Boleh silakan teman-teman. Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, saya tanya lagi nih ke Salma. Oke. Nah, oh ada Teteh Deti mau nanya, boleh Teteh Deti? Mau nanya apa sama Salma? Atau ada Mas Agi mau bertanya, boleh? Saya infokan juga buat teman-teman, tanggal 2 ada seminar ya, seminar tentang personality, di mana yang akan menjadi hostnya dan bintang tamunya Pak Hermansyah dan Pak Joko, alumni WPP dari Jakarta. Jadi buat teman-teman yang punya relasi, yang kira-kira membutuhkan ilmu tentang personality, kita ajak teman-teman. Karena dalam kondisi pandemik seperti ini, kalau saya sempat lihat nih, ya di Bandung terutama, gara-gara work from home, pasangan-pasangan itu kalau jadi hamil bagus, tapi ternyata tingkat perceraian pun jadi banyak banget gitu. Nah, itu Ngefek ya, Mbak mengerikan ya? sekali. Gimana, Salma? Ngefek ya? Ngefek banget karena begini, kan biasanya kerja di kantor masing-masing, terus anak juga biasanya sekolah. Tiba-tiba semuanya suruh kumpul, stres, ya jadi gampang sekali Ya, terjadi gesekan. Apalagi mereka benar. tidak memahami personality masing-masing pasangan atau anak. Jadi Oh yang iya, tadinya betul. nggak pernah kelihatan, jadi kelihatan. Si Iya, suaminya mungkin jadi lebih bawel ke istrinya, iya. baliknya. Nah, ya justru tingkat perceraian tinggi sekali. Nah, itu Hmm, mungkin perlu kita share ya ke teman-teman kita bahwa ilmu personality plus ini benar-benar sangat bermanfaat ya, gitu. Silakan nanti Salma bisa ajak teman-teman yang lain ikutan. Oke, Offline apa online, masih ada Mbak? pertanyaan nggak? Gimana, Salma? Offline apa online? Tanggal 2?
Tanggal 2 itu online, tapi ada offline-nya. Jadi buat teman-teman yang mau ikutan secara offline, boleh. Kita di Hotel Fave. Gratis. Gitu. Gratis. Gratis dong. Kalau Pak Mentor ngadain seminar gratis. Jadi Salma bisa ajak rombongan ke sana. Ya, buat teman-teman yang nggak ada di Jogja, teman-teman silakan share ke teman kita di seluruh Indonesia. Pak Mentor akan berbagi ilmunya. Oke teman-teman, malam ini kita banyak dapat sesuatu dari guest kita, Salma, yang cantik, always happy. Ya, saya tadi dapat tuh. Apapun kondisinya, dihadapi dengan happy. Wah, itu PR buat melankolis nih, Salma. Ini ada komentar dari Teh Deti. Iya, Teh Deti. Buka mic aja, Teh Deti. Tuh, Mbak Salma itu tipe sanguin ya. Walaupun gagal, enjoy. Nah, itu dia. Ya, Bu Dewi, ini sinyalnya agak jelek. Nggak apa-apa, Teh Deti. Coba, Teh Deti, ini aja, cerita aja, tanya deh. Kalau mau bertanya. Setelah denger yang tadi ya dari Mbak Salma kan tipenya sanguin sama korelis. Jadi dengan melihat perjalanan dia dari mulai di hotel, terus dia berbisnis, tapi dia meskipun pernah gagal, dia Oke, sinyal Teh Deti lagi mencari-cari. Iya. Tapi dia. Oke. Jadi poinnya sih kalau tadi saya tangkap dari Teh Deti, pertanyaannya, walaupun sudah kemana-mana, banyak gagalnya, tapi sebagai seorang sanguin koleris, Mbak Salma ini selalu mensikapinya dengan happy. Gitu ya. Iya. Betul ya Salma ya? Nah, ya, ada tips nggak nih buat teman kita yang melankolis? Kebetulan Teh Deti kita ini melankolis. Ya, emang seperti ini, sinyalnya agak jelek. Lanjut Teh, lanjut. Jadi meskipun dia pernah mengalami kegagalan, mungkin dari kelebihan dari tipe sanguin dan korelis, dia enjoy dan lainnya gitu. Nah kalau misalnya tipe korelis dan melankolis, wah kalau sudah terjadi seperti itu, dia memikirkan gitu kan, selalu dipikir. Nah dengan melihat tadi Mbak Salma selalu enjoy gitu, nggak kenapa gitu kan, nggak ada reaksi dari dia gitu, ya udahlah, mungkin kalau seperti itu udah jalani aja, mungkin seperti itu. Itu yang mungkin yang bisa Teh Deti hikmah dari apa yang disampaikan Mbak Salma tadi. Mungkin itu aja Bu Dwi. Iya Teteh, terima kasih. Kita ikut senang kalau sharing dari Salma tadi bisa Teteh ambil gitu kan sebagai seorang koleris melankolis. Yang kalau punya masalah itu dipikirin siang malam, nggak tidur, nggak enak makan gitu. Melankolis ya? Iya. Iya Pak. Korelis melankolis. Coba ada tips nggak nih? Buat ada. Deti. Buat teman-teman yang punya personality melankolis itu kan lebih banyak suka memikirkan, merenung, apalagi mengingat-ingat kegagalan ya. Nah, tipsnya buat teman-teman yang melo, itu harus lebih banyak bersyukur. Yes. Karena apapun kondisinya, itu selalu ada manfaat yang harus kita syukurin. Oke, kita sekarang gagal, tapi kita berhasil loh melewati proses ini. Oke, kita gagal dalam punya usaha, tapi kita berhasil loh punya pengalaman baru. Itu contohnya Teh. Jadi bersyukur aja, happy aja, biar nggak ketua nanti kita ya.
Gitu Teh, bersyukur aja. Bersyukur Dan aja. tambahan lagi nih, buat teman-teman yang melankolis, tulis 5 syukur Anda setiap hari. Apapun. Iya. Misalnya bangun tidur dalam kondisi sehat, alhamdulillah. Kayak Salma, gagal, alhamdulillah. Ya. Gitu ya, belajar ya. Gitu. Dan memang buat Bersyukur. melankolis perlu latihan. Gitu. Nah, ini teman-teman waktunya sudah hampir habis. Kita akan ketemu lagi. Saya infokan untuk Jumat besok ngobras kita apa nih? Bu Dewi ya. Ngobras kita off ya. Ini ada Bu Dewi. Mbak Salma, jadi selalu berpikir positif ya. Terima kasih tipsnya. Waduh. Sama-sama Bu Dewi. Iya, Bu Dewi ini melankolis. Salma. Oh gitu, ya. Semoga bermanfaat ya Bu. Kita jadi wanita yang selalu berpositif, Ria. Selalu senyum seperti Salma yang cantik itu. Oke. Nah, informasi teman-teman, hari Jumat besok, karena memang kita ada hari besar, Idul Adha, jadi acara ngobras kita libur, dan kita akan adakan lagi hari Selasa, ya, dengan bintang tamu yang lebih seru lagi. Oke, jangan lupa teman-teman, untuk acara WPP4 Relationship masih dibuka buat yang jomblo, buat yang sudah berumah tangga, ya kan, atau yang sedang merasa dirinya itu kok seperti tidak ada yang mencintai, ikut deh, ya, karena sudah banyak yang merasakan manfaatnya. Baik teman-teman semuanya, kami pamit. Mudah-mudahan acaranya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah semuanya. Terima kasih. Terima kasih Salma. Sama-sama Mbak Dwi. Dah semuanya. Teman-teman Sampai ketemu. semuanya.